Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Semangat pagi. Apa kabar ibu-ibu di weekend pagi-pagi ini? Sudah ada 100 orang di sini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah weekend-nya di pagi hari ini. Di sini cerah nih ibu-ibu. Di sana bagaimana? Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Ocha yang akan menemani Zoominar kita hari ini. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, kita mau membahas seputar TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Minggu lalu juga sudah dibahas oleh Mbak Ica. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, aku mau kenalkan dulu presenter kita, Mbak Bekti. Mbak Bekti ini adalah ibu rumah tangga yang aktif di berbagai komunitas, salah satunya di Sidina Community. Beliau merupakan ibu dari 2 orang anak yang pernah menjadi seorang dosen muda, lalu resign dan sekarang fokus untuk membersamai buah hatinya. Nah, jangan lupa untuk ibu-ibu ikut cerita baik, ikut aktif karena akan ada giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena Mbak Bekti sudah hadir. Apa kabar Mbak Bekti? Iya, sudah terdengar ya suara saya ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Ocha. Alhamdulillah. Kita sama-sama hari ini mau belajar tentang TPPK. Kita pengen tahu banget ini siapa aja yang bisa jadi TPPK dan apa dampaknya nih kalau satuan pendidikan belum punya. Boleh Mbak, silakan mic-nya aku serahkan kepada Mbak Bekti. Oke, terima kasih Mbak Ocha. Halo ibu-ibu, apa kabar semua? Boleh dong di sini tulis di komen dari mana aja ini yang sudah hadir. Mungkin ada yang dari Sabang sampai Merauke, coba boleh di komen dari mana aja yang sudah hadir. Oh, Masya Allah, ada dari Jogja, Depok, Tangerang, luar biasa ya. Mudah-mudahan meskipun weekend ya, semangat ibu-ibu semua di sini bisa tertularkan ke ibu-ibu yang lain gitu ya. Di sini ada Mbak Hana juga. Halo Mbak Hana. Wah, berasa ini ya diawasi oleh dosen pembimbing gitu. Boleh nanti Mbak Hana ya open mic kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sekiranya Mbak Hana bisa jawab nih. Ibu-ibu sekedar info, Mbak Hana ini adalah salah satu narasumber yang diundang di MB25 ya, Mereka Belajar episode 25 yang saat itu bersamaan dengan Mas Menteri. Halo Mbak Hana, dari Jogja ya beliau. Oke, baik kalau begitu langsung saja saya izin share screen ya Mbak. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah Mbak. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ocha atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya ingin berbagi sedikit ya terkait dengan pembentukan TPPK dan Satgas ya. Jadi ini adalah suatu alur dari materi yang sudah kita sama-sama lanjutannya ya, yang sudah sama-sama kita bahas juga kemarin gitu. Nah, di sini setelah pertemuan lalu ya, kita membahas tentang 3 dosa besar dalam pendidikan dan juga PPKSP. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembentukan TPPK dan Satgas gitu ya. Oke.
Sebelumnya, sebentar saya izin stop share dulu. Adakah yang minggu lalu juga hadir di agenda kita? Ada Mbak Cika ya, beliau kemarin itu adalah narsumnya. Sebentar saya di sini aja. Oke. Sudah tampak belum Ibu-ibu? Belum, Mbak. Belum ya? Sebentar. Kalau ini sudah tampak? Sudah. Sudah tampak? Sudah? Sudah. Oke, jadi kita akan sama-sama pagi hari ini membahas terkait dengan pembentukan TPPK dan Satgas ya. Tapi sebelumnya ya, saya ingin menyampaikan dulu kepada ibu-ibu semua di sini. Di sini semua peserta ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak ya. Jadi saya panggilnya ibu-ibu aja ya. Jadi presentasi dan pembahasan dalam sesi ini memuat materi mengenai kekerasan yang dapat mungkin memicu respon emosional ya, khususnya bagi penyintas kekerasan. Kebijakan peserta sangat diharapkan. Jadi bagi peserta yang mungkin nanti sekiranya terpicu secara emosional, mungkin bisa mengambil jeda sejenak gitu ya dari sesi yang disampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, saya mau sedikit ini nih, Ibu-ibu, apa namanya, review sedikit, ya. Nanti boleh jawabannya Ibu-ibu ketik di kolom chat ya, nggak banyak-banyak. Yang pertama, nanti boleh banget tulis di kolom chat ya. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Boleh mungkin? Fakta dari materi. Fakta. Oke, fakta. Ada nggak nih yang jawab mitos nih, Ibu-ibu? Fakta ya. Wah, alhamdulillah semua jawab fakta. Kita lihat ya, jawabannya beneran fakta atau ternyata mitos. Ya, jawabannya adalah fakta. Jadi alasannya apa? Ini ya, menurut WHO tahun 2019 gitu ya, berbagai studi di tingkat global menunjukkan kekerasan dapat berdampak pada luka fisik, dampak psikologis, termasuk depresi dan trauma, gitu ya. Terganggunya kondisi psikososial korban, rendahnya prestasi pendidikan, hilangnya kepercayaan dan sebagainya. Jadi memang kekerasan ini sudah banyak penelitiannya ya yang menyatakan bahwa bisa mengakibatkan berbagai dampak ya, tentunya di sini dampak negatif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kasus kekerasan pada anak sudah teratasi dengan baik di Indonesia. Ayo, jawabannya fakta atau mitos nih, Ibu-ibu? Mitos. Oke. Wah, berarti ini pekan lalu semua pada ini ya, menyimak dengan seksama ya, dengan baik nih, Masya Allah. Mitos, oke. Banyak ya ternyata. Ini kayaknya udah pada keren ya, apa tetap mau lanjut apa enggak nih sesi sekarang? Kita lanjut ya. Jadi alhamdulillah semua sudah sama-sama memahami bahwa kekerasan ini yang tadi sudah kita bahas ya, selain memiliki dampak yang panjang, tapi belum teratasi dengan baik di Indonesia. Seperti itu. Apakah itu suatu fakta? Jawabannya adalah mitos. Betul banget. Jadi data menunjukkan kekerasan masih terus terjadi ya. Pada tahun 2022 ya, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi ya. Ada anak korban kejahatan seksual, anak kekerasan fisik dan atau psikis, dan juga anak korban pornografi dan cybercrime seperti itu. Lalu juga 34,51% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual ya. Lalu 26,9 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik. Nah, ini ya. Ini dari hasil asesmen nasional tahun 2022. Kemudian 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Dan juga ada 20% anak laki-laki dan 5,4% anak perempuan. Jadi memang ini mitos ya, kalau memang tadi pernyataannya adalah kekerasan di Indonesia sudah teratasi dengan baik. Masya Allah ya. Jadi dari hasil review semuanya kita semua sudah sepakat ya bahwa kekerasan itu pertama
memiliki dampak panjang, dan yang kedua adalah masih terus terjadi di Indonesia. Dibuktikan dengan data-data ini ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan juga Ibu bahwa data atau materi presentasi yang disampaikan pada pagi hari ini langsung bersumber dari materi peningkatan kapasitas PPKSP yang waktu itu disampaikan oleh Puspeka Kemdikbudristek. Jadi insya Allah ini ya hasil-hasilnya valid dan juga memang sudah dikeluarkan secara resmi dari Kemdikbud seperti itu. Nah, dari sana ya akhirnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dibentuk tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Sebenarnya ibu-ibu, seperti yang kita tahu di Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 ya, kan jelas di sana tertuang bahwa seluruh warga negara Indonesia itu dilindungi oleh negara ya dari segala bentuk kekerasan, dan juga di sini negara itu menjamin pendidikan bagi seluruh warganya. Tapi nyatanya seperti yang tadi kita sama-sama ketahui juga ibu-ibu, bahwa kekerasan itu kan masih terus terjadi gitu ya, sehingga hal ini menjadi fokus kita bersama, sehingga akhirnya pada Agustus lalu tahun 2023 keluarlah Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini. Seperti itu. Lalu kalau kita dengar tentang PPKSP gitu ya, apakah ibu-ibu di sini gitu ya pernah nggak sih melihat atau mendengar gitu ya inisiasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebelum ada PPKSP ini? Ada yang sudah pernah? Misalnya, saya sebagai komite pernah nih mengusulkan ke sekolah, ada tim khusus. Nggak pernah? Oke, Mbak Mira. Ya, mungkin ada mbak-mbak yang lain? Atau mungkin sebelum Agustus 2023, ibu-ibu sini malah, wah saya udah jadi foundernya nih, founder tim pencegahan kekerasan di sekolah. Ada nggak nih? Siapa tahu ada kan, gitu berarti kan visioner sekali gitu ya. Belum pernah juga ya ternyata. Ada Mbak Deska juga menyampaikan belum pernah. Berarti cukup menjadi hal yang baru ya, bahwa satuan pendidikan memiliki tim dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Ada yang pernah dengar tentang TPPK, ibu-ibu? Atau mungkin di sini ada yang pernah menjadi anggota, ada yang sudah tergabung dalam TPPK? Ada? Ah iya Mbak Hana. Mbak Hana jangan nih ini ya, selain anggota TPPK, anggota Satgas juga jangan-jangan Mbak Hana ya. Jadi di sini di PPKSP ini ibu-ibu, kalau kita selama ini fokusnya hanya pada peserta didik ya, peserta didik sebagai korban, peserta didik sebagai pelaku, peserta didik sebagai bystander atau saksi. Nah, luar biasanya nih ibu-ibu, di PPKSP ini yang nantinya salah satu poinnya itu mendorong terbentuknya TPPK ya. Yang kita harus pahami juga bahwa sasaran PPKSP adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya ya. Di sini cakupan penanganan kekerasannya itu cukup luas juga ya. Jadi bukan hanya kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan, tapi juga kekerasan yang mungkin saja terjadi di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan gitu. Misalnya adalah, nanti kita akan bahas ya, ada slide selanjutnya. Misalnya nanti kita bahas apa sih contoh-contoh kegiatan yang sekiranya bisa atau tidak bisa ditangani oleh TPPK. Nah, gimana kalau nanti melibatkan satu sekolah, lebih dari satu sekolah, apakah bisa? Nanti kita juga akan jawab. Cuma yang menjadi titik fokus di sini adalah bahwa sasaran dari PPKSP ini bukan hanya peserta didik, tapi juga pendidik ya. Pendidik ini bisa termasuk guru, konselor, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lainnya gitu ya.
dan juga tenaga kependidikan. Contohnya tenaga kependidikan itu misalnya ada pustakawan, atau misalnya ada karyawan sekolah manajemen seperti itu gitu. Itu bisa juga orang-orang yang memang menjadi stakeholder dalam di sekolah seperti itu. Nah, di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini, Ibu-Ibu juga membahas perbedaan TPPK dan satuan tugas. Nah, di sini saya mau share dulu. Kira-kira ada nggak Ibu-Ibu yang tahu bedanya apa sih perbedaan antara TPPK dan satuan tugas? Ada yang sudah tahu? Mungkin boleh raise hand, atau boleh langsung tulis di komen, atau boleh juga ini ya, open mic boleh. Apa sih sebenarnya bedanya TPPK dan satuan tugas? Atau selama ini menganggapnya oh sama aja, kan sama-sama mencegah dan menangani kekerasan gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum pernah dengar? Oke. Langsung aja kita bahas kalau gitu ya Ibu-Ibu. Jadi apa yang sebenarnya menjadi perbedaan antara TPPK dan Satgas atau Satuan Tugas gitu ya. Sekarang kita bahas TPPK-nya dulu ya Ibu. Saya izin share screen lagi kalau belum ada yang mau jawab. Oke. Jadi perbedaan dari TPPK dan Satgas ini semua tertuang dalam tadi ya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, kita awali dengan 5W1H ya. When, where, who, how ya. Jadi untuk perbedaannya ya. Kita masuk ke TPPK. Kapan? Jadi TPPK ini didorong untuk dibentuk di setiap satuan pendidikan ya dalam waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini maksimal Agustus 2024. Kenapa? Ya, karena dibentuknya itu kan Agustus 2023 ya, Agustus tahun ini. Jadi maksimal banget ya Ibu-Ibu di tingkat PAUD untuk pembentukan TPPK itu maksimal sudah dibentuk Agustus tahun 2024 gitu. Berbeda dengan SD. Kalau SD ya ini bukan wajib ya, didorong untuk dibentuk di setiap satuan pendidikan itu 6 bulan atau maksimal Februari 2024. Begitu juga untuk setingkat SMP, SMA, dan juga SMK. Ya, 6 bulan dari bulan Agustus. Jadi maksimal itu Februari 2024. Harapannya seluruh satuan pendidikan itu sekolah ya, itu sudah memiliki TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya. Pertanyaannya, kalau PAUD ya atau TK itu misalnya nggak cukup orangnya gimana? Kan banyak ya, PAUD kadang gurunya terbatas karena memang jumlah kelasnya juga terbatas gitu. Kalau tidak mencukupi di sini, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan Dinas Pendidikan. Jadi misalnya dalam satu regional, misalnya dalam satu kawasan gitu ya, ada beberapa PAUD, nah itu bisa dibuatnya hanya satu TPPK yang menaungi beberapa PAUD di lokasi tersebut gitu ya. Nah, berbeda dengan SD, SMP, SMA, atau SMK. Kalau SD, SMP, SMA, SMK, karena memang jumlah kelasnya juga sudah banyak, lalu guru-gurunya juga pasti sudah banyak ya, atau tenaga pendidikan lainnya sudah banyak, maka di setiap satuan pendidikan itu didorong untuk memiliki satu TPPK, satu tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, kita masuk ke WUHU. Siapa? TPPK ini diangkat oleh kepala sekolah. Artinya, kepala sekolah tidak boleh menjadi anggota dari TPPK. Lalu siapa kalau kepala sekolah nggak boleh jadi TPPK-nya? Nah, keanggotaan TPPKH ya itu terdiri dari 3 orang atau ganjil. Terdiri dari perwakilan pendidik
ya, perwakilan pendidik ini guru ya, atau misalnya tadi contohnya ada fasilitator, ada widyaswara dan segala macamnya gitu ya. Dan keanggotaan yang lainnya diisi oleh komite sekolah atau orang tua wali murid. Gitu ya. Tapi tidak boleh kepala sekolah. Kenapa? Karena nantinya kepala sekolah ini yang akan mengeluarkan surat tugas TPPK dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tuh nggak boleh jadi anggotanya, nggak boleh jadi tim TPPK. Nah, karena ini sifatnya keanggotaan gitu ya, jadi semua ini memiliki peran yang sama gitu ya. Nggak ada ketua, nggak ada wakil, namanya juga tim ya, tim seluruhnya sama, punya peran yang sama tadi ya, terdiri dari 3 orang atau ganjil gitu. Syaratnya apa aja nih anggota TPPK? 1, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan ya. Yang kedua, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap, dan atau tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 gitu ya. Berarti pertanyaannya, kalau misalnya tadi kan tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman, tidak sedang menjalani hukuman, berarti benar orang yang memang fokusnya di pencegahan gitu ya, pencegahan kekerasan. Tadi dibuktikan dengan surat pernyataan ini. Nah, masa jabatannya TPPK ini adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun dari terbentuknya tim. Namun dapat diangkat kembali ya jika setelah 2 tahun selesai masa jabatan itu. Gitu, ya. Nah, komposisinya gimana? Komposisinya boleh 2 pendidik 1 orang tua, 1 pendidik 2 orang tua, atau bisa juga misalnya 1 pendidik 1 orang tua, atau yang satu lagi tenaga kependidikan. Gitu. Tenaga kependidikan tadi ya, misalnya pustakawan atau misalnya admin sekolah juga boleh. Karena nanti kan setelah terbentuk TPPK ini akan ada dokumen-dokumen yang akan di upload. Nah, biasanya admin ini yang nantinya bertugas untuk upload surat-surat atau kelengkapan administrasi terkait dengan TPPK ini, gitu ya. Lalu bagaimana TPPK ini kita asesmen kebutuhan dulu ya. Kalau asesmen kebutuhan, insya Allah seluruh sekolah niscaya butuh ya adanya TPPK ini. Karena tadi kita berangkat dari banyaknya data terjadinya kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, gitu ya. Lalu setelah itu ada penunjukan anggota. Setelah ada penunjukan anggota, maka akan ada pengangkatan dan penetapan oleh siapa tadi? Kepala sekolah. Baru setelah diangkat dan ditetapkan oleh kepala sekolah, ya, maka ada bentuk pelaporan di Dapodik dan portal PPKSP seperti itu, ya. Jadi misalnya udah punya TPPK tapi nggak dilaporin, ya percuma gitu. Jadi kita buat ada surat tugasnya, lalu kita submit, kita upload, kita lampirkan di Dapodik dan portal PPKSP, ya. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas TPPK, kita tentang who, how, when, sama how-nya. Sekarang ini ya, kita alurnya ya tadi. Asesmen kebutuhan, perbandingan jumlah tadi seperti yang kita bahas ya. Kemudian penunjukan anggota tadi tidak pernah terbukti melakukan kekerasan ditandai dengan adanya surat keterangan bermaterai 10.000, kemudian diangkat dan dikeluarkan surat keputusan anggota TPPK. Lalu Satgas, kita masuk ke Satgas. Kapan? Nah, kalau TPPK itu tadi maksimal masih bisa sampai 1 tahun untuk jenjang PAUD, kalau Satgas itu kapan harus ada didorong, yaitu maksimal Februari 2024, 6 bulan dari permen ini ada, seperti itu. Nah, bedanya kalau PPPK tadi adalah di setiap satuan pendidikan atau di satu kawasan, kalau memang di tingkat PAUD ya, kalau memang tidak ada anggota yang mumpuni atau mencukupi. Kalau di Satgas itu pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten
Jadi Satgas ini nanti akan ada slide di mana garis koordinasinya ya. Satgas itu adalah tadi Satgas PPKSP itu berada di pemerintah provinsi atau pemerintah kota atau kabupaten. Satgas diangkat oleh kepala daerah atas usulan kepala dinas pendidikan. Bedanya itu ya. Kalau tadi TPPK diangkat oleh kepala sekolah, kalau Satgas diangkat oleh kepala daerah atau usulan kepala dinas pendidikan distrik ya. Nah, anggotanya ada 5 orang minimal. Kalau tadi perbedaannya lagi nih, kalau TPPK minimal 3 orang, kalau Satgas minimal 5 orang ya. Terdiri dari perwakilan dinas pendidikan, lalu perwakilan dinas bidang perlindungan anak, lalu perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial, lalu organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Ya, itu kenapa kita nanti salah satu tugas yang perlu kita ketahui sebagai PPPK atau Satgas adalah kita bisa memetakan ya stakeholder yang ada di sekitar kita gitu ya, yang sekiranya bisa kita kerjasama. Contohnya misalnya UPT ini ya, perlindungan perempuan dan anak ya, biasanya setiap daerah tuh ada. Atau misalnya rumah aman, contohnya salah satu di beberapa daerah ada rumah aman. Atau misalnya UPT lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seperti itu. Syaratnya kurang lebih sama ya, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, dan juga tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat ya, dibuktikan dengan surat pernyataan bahan materai 10.000. Masa baktinya ya 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Bedanya lagi ya, kalau tadi TPPK hanya berapa tahun ibu-ibu? Ada yang masih ingat TPPK berapa tahun? Ayo, masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba tulis di kolom chat. 2, benar Mbak Mira ya. Jadi kalau TPPK itu 2 tahun, kalau Satgas itu 4 tahun, dia agak lebih lama ya, seperti itu. Lalu bagaimana? Ini ya, tadi bagaimana proses pembentukannya adalah yang pertama persiapan penyusunan satuan tugas, lalu koordinasi lintas sektor, kemudian penyampaian usulan anggota, setelah itu penyampaian susunan satuan tugas, penetapan satuan tugas oleh kepala daerah atas usulan kepala dinas pendidikan, barulah pelaporan pembentukan satuan tugas di portal PPKSP gitu. Jadi sama, semua data yang tadi sudah terbentuk dikeluarkan dalam bentuk surat tugas gitu ya. Surat tugas pembentukan Satgas nantinya akan diupload di portal PPKSP gitu. Nih ya. Pembentukannya seperti ini kurang lebih. Jadi dalam persiapan penyusunan satuan tugas PPKSP itu aktornya kepala dinas ya. Artinya kalau di sini apakah orang tua bisa berperan dalam menjadi anggota Satgas? Gimana kira-kira ibu-ibu? Bisa nggak? Kalau tadi kita lihat nih alurnya kepala dinas, kemudian atas usulan dinas pendidikan gitu ya. Kira-kira bisa nggak kalau kita ikut menjadi bagian dari anggota Satgas ini sebagai orang tua ya? Kira-kira bisa nggak ibu-ibu? Jawabannya bisa kalau dia memang punya background profesional tertentu di lingkungan tersebut gitu ya. Kalau dia hanya sebatas sebagai orang tua, misalnya nih saya statusnya ya ibu rumah tangga, anak saya sekolah di SDN 20 Depok misalnya, ya saya berperannya sebagai TPPK gitu ya, bukan satgasnya. Kalau satgas lebih di lingkungan di atasnya TPPK seperti itu yang nantinya akan dibentuk oleh kepala dinas kepala daerah atas usulan dinas pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua point of view-nya adalah di TPPK ini. Jadi ini untuk nice to know aja nih ibu-ibu bahwa ada loh ada satgas juga selain TPPK
tapi memang perannya itu berbeda. Nah, kita sebagai orang tua itu lebih di TPPK-nya, seperti itu ya. Ini alur pembentukan Satgas, kita lewat aja. Ini ya. Nih. Jadi, jika kita sudah terbentuk ya, TPPK sudah diusulkan oleh sekolah gitu ya, sudah ada surat tugasnya. Nah, kita wajib untuk mengisi nama anggota TPPK di Dapodik ya. Setelah mengisi nama, ya kita mengunggah dokumen SK-nya, surat keputusan TPPK-nya di portal PPKSP. Ya. Berapa lama sih biasanya? Nah, ini beda-beda ya. Kadang ada yang udah berapa minggu itu statusnya masih merah, masih menunggu approval. Tapi ada juga yang cepet nih langsung hijau. Jadi saat kita mengunggah dokumen SKTPPK ini nggak langsung hijau, enggak. Tapi ada masa tunggu di mana nantinya dokumen kita akan di-approve gitu. Makanya kenapa nggak boleh mepet-mepet nih mengunggah dokumennya. Karena kenapa? Karena saat kita mengunggah dokumen mepet-mepet, kan pastinya dari portal PPKSP-nya ini butuh waktu untuk approval gitu. Mungkin dia butuh waktu. Kira-kira nih SK-nya ini beneran apa enggak sih? Yang ngesahin beneran kepala sekolah atau bukan gitu. Dan apakah benar-benar orang-orang yang memang bisa tergabung di dalam TPPK seperti itu ya. Nah, nanti informasinya ini bisa di sini ya, di https merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id/tppk satgas, atau yang kedua di https di dapo.kemdikbud.go.id di sini. Nah, kalau dari data tadi gitu ya, dari referensi data kemdikbud.go.id TPPK dashboard ini per 11 Oktober, saya belum ngecek terbarunya berapa ya Ibu-ibu. Jadi kita bisa ngecek sendiri ke sana gitu ya. Tapi per Oktober ya, itu jumlah satuan pendidikan yang sudah upload, sudah punya TPPK itu sebanyak 436.506 gitu ya. Jumlah TPPK-nya ada 18.736. Nah, ini baru sekitar 4,29% dari keseluruhan data ya. Ini tapi bulan Oktober. Ini terbarunya kalau nggak salah kemarin sempat kalau sempat ikut sesinya Mbak Isti kemarin terkait dengan PPKSP, TPPK, itu kalau nggak salah sudah cukup meningkat, tapi memang belum terlalu signifikan ya terkait peningkatan ini. Nah, inilah peran kita, ibu-ibu, untuk mendorong sekolah anak-anak kita tuh untuk memilih PPK, gitu ya. Mungkin kita bisa bertanya dulu ke sekolah, atau jangan-jangan udah punya nih, jadi kita perlu konfirmasi dulu ke sekolah. Ada nggak sih di sekolah kita tim yang khusus mencegah dan menangani kekerasan gitu? Oh mungkin ntar jawabannya, oh udah ada, lagi nunggu SK-nya turun, bisa jadi berarti alhamdulillah berarti sudah ada gitu. Kalau misalnya memang belum ada, nah itu tugas kita. Kita coba tanyakan ke sekolah, kira-kira butuh bantuan atau tidak nih Pak, Bu, sekiranya dalam membentuk TPPK ini. Karena seperti yang kita tahu ya, TPPK ini kan menjadi suatu hal yang penting di saat ini, di saat kasus kekerasan kian merebak ya, di saat kekerasan verbal, fisik, perundungan ataupun kekerasan lainnya itu terjadi di satuan pendidikan seperti itu. Kalau ini Satgas ya, Satgas kita lewat dulu. Nah, kita masuk ke prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi ada setidaknya 8 prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus kita perhatikan gitu ya saat kita nantinya menjadi TPPK ataupun kita sebagai pengawas dalam hal ini. Misalnya di sekolah kita itu sudah ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Apa saja? Yang pertama adalah prinsipnya non-diskriminatif ya. Maksudnya apa? Di sini peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi tanpa pengecualian apapun. Seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan,
atau pandangan lain yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi jangan sampai nih saat ada kasus datang gitu ya, itu mereka menerima diskriminasi gitu. Nih banyak banget nih, contoh ya misalnya, ini banyak banget nih kasus yang datang, kita pilih dulu deh, yang ini dulu deh, dia tuh anaknya Kornascom itu loh, kita ini yuk, kita dahuluin gitu. Kalau dia kayaknya bukan deh, jangan seperti itu. Jadi memang benar-benar tuh kita perlakuannya sama kepada seluruh laporan yang masuk ke TPPK ya. Tadi ya, tidak hanya diskriminasi ini banyak macamnya, nggak cuma tadi ya. Kalau tadi kan lebih ke diskriminasi karena punya jabatan tertentu gitu. Sama misalnya diskriminasi agama, politik, apalagi ya sekarang ya ibu-ibu lagi musimnya kampanye gitu. Jangan dia kan preferensi politiknya ke X gitu ya. Kita iya aja gitu. Jangan seperti itu juga karena bagaimanapun juga sebagai TPPK kita dituntut untuk tidak mendiskriminasi ya segala bentuk atau segala macam laporan yang masuk seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, baik di sektor publik maupun di institusi penyelenggara kesejahteraan sosial, swasta, pengadilan hukum, kebijakan administratif maupun legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama ya. Kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya gimana? Misalnya nih, anak yang dia teridentifikasi sebagai pelaku, terus udah dia dikeluarin aja langsung dari sekolah. Boleh nggak seperti itu kira-kira? Kalau kayak gitu hak pendidikannya bagaimana? Kira-kira ibu-ibu. Boleh mungkin tulis di kolom komen ya. Kalau dia ini teridentifikasi sebagai pelaku, tapi terus gimana dong akhirnya? Dia tapi penting juga nih mendapatkan pendidikan. Nah, ini ya, jadi segala macam kegiatan yang melibatkan anak gitu ya, itu harus jadi pertimbangan utama. Kalau memang misalnya dia masih harus mendapatkan pendidikan gitu ya, ya kita tidak boleh menghalangi dia untuk mendapatkan haknya dalam belajar gitu. Lalu prinsip yang ketiga adalah partisipasi anak. Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri secara bebas dalam hal yang mempengaruhi dirinya dan pandangan-pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia atau kedewasaan anak. Nah, ini biasanya nanti diperlukan saat kita sedang penelusuran, investigasi gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang dia kan masih anak kelas 2 gitu ya. Kayaknya belum tentu benar deh pendapatnya. Nggak seperti itu. Jadi anak tuh berhak menyatakan pandangannya sendiri secara bebas gitu ya. Apalagi misalnya dalam hal ini dia sebagai saksi atau dia sebagai korban gitu ya, dia berhak untuk menyuarakan. Kemudian yang keempat, keadilan dan kesetaraan gender gitu. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa memandang gender memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya, jadi nggak pilih-pilih karena dia kan laki-laki harusnya dia bisa dong membela diri, ngapain sih lapor-lapor ke TPPK, nggak bisa gitu ya ibu-ibu. Jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya apapun ya statusnya dia baik sebagai peserta didik, baik sebagai tenaga kependidikan, guru, dia punya hak, sama-sama punya hak gitu ya, untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Lalu prinsip selanjutnya adalah yang kelima ya, kesetaraan hak dan akses bagi disabilitas. Ya. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya. Fokusnya di pencegahan dan penanganan kekerasan. Artinya, kita masih kadang ya, teman-teman disabilitas gitu ya,
itu dalam hal pencegahannya masih kurang diperhatikan. Contoh misalnya nanti kita akan bahas juga sih secara rinci. Contohnya misalnya gini, ini mentang-mentang teman kita nih nggak bisa, misalnya dia disabilitas penglihatan, ya udah nggak ada suatu hal yang bisa melindungi teman-teman kita dengan disabilitas ini supaya tidak terjadi kekerasan. Nunggu ada kekerasan dulu baru tertangani. Nggak bisa gitu juga. Jadi sebisa mungkin saat nantinya kita menjadi PPPK, kita diminta untuk melakukan pencegahan kekerasan, kita juga harus memperhatikan hak-hak dari disabilitas ini tadi. Gitu. Jadi adanya kesetaraan hak dan akses bagi disabilitas. Gitu. Lalu yang keenam adalah akuntabilitas. Setiap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan dengan tanggung jawab termasuk dalam penyediaan sumber daya yang memadai. Seperti itu, ya. Jadi artinya akuntabilitas ini tadi ya, program-programnya di PPKSP, di TPPK nanti gitu ya, itu dilakukan dengan tanggung jawab gitu. Dalam penyediaan sumber daya yang memadai. Penyediaan sumber daya yang memadai ini tidak hanya sumber daya materi, tapi juga sumber daya non-materi. Gitu. Lalu, yang ketujuh, prinsipnya adalah kehati-hatian. Jadi, perlu sekali gitu ya, prinsip kehati-hatian dalam memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan. Dilakukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lalu yang kedelapan adalah keberlanjutan pendidikan. Setiap anak yang menjadi peserta didik harus dijamin keberlanjutan pendidikannya agar dapat terus mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan. Jadi, apapun statusnya, baik dia sebagai korban, bystander, pelaku, keberlanjutan pendidikan ini harus kita perhatikan, ya Ibu-Ibu. Jadi jangan sampai kita asal memberikan sanksi, ya udah diskors aja, atau oh ya udah dikeluarin aja, gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti ada step-stepnya gimana akhirnya kita saat menerima laporan sampai akhir itu memperhatikan prinsip keberlanjutan pendidikan ini. Seperti itu Ibu-Ibu ya. Oke. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau bertanya? Oh, Di kolom chat ada yang tanya. sebelum kita Langsung. boleh kita bahas dulu ya sebelum kita masuk ke pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi sebelum kita bahas nih pertanyaannya, udah cukup pusing belum Ibu-Ibu? Gimana Ibu-Ibu? Mungkin boleh kasih reaction gitu ya. Udah cukup pusing atau belum? Berat gitu ya materinya. Karena kita aja bahas di dosa besar pendidikan itu udah cukup berat gitu ya. Apalagi jadi tim pencegahan dan penanganannya gitu ya. Dari awal coba ya kita lihat yang mana nih Mbak Ocha? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Asih. Apakah di portal bisa melihat nama sekolah terdaftar? Sudah memiliki. Ada Mbak? Bisa. Kayak gitu. Bisa. Menelaah pelan. Iya. Emang harus pelan-pelan sih ya Ibu-Ibu. Saya juga sambil belajar juga nih. Karena waktu dapat pelatihannya bulan lalu, itu sejujurnya ya Ibu-Ibu ini di-spill dikit. Kita tuh pelatihan 3 hari 2 malam. Ya, lalu hari ini kita sharing dijadiin satu gitu, dijadiin satu dalam waktu 2 jam. Jadi emang cukup dipadetin dan diskusinya itu emang kita agak cepetin gitu ya Ibu-Ibu. Jadi gimana akhirnya materi 3 hari 2 malam itu bisa jadi 2 jam gitu. Jadi emang agak cepet. Bisa dilihat. Ada di portal PPKSP ya. Nah ini Mbak Hana nih jawab nih. Bisa dilihat termasuk nama member PPPK-nya. Nah betul ya. Jadi Ibu-Ibu bisa buka portal yang tadi ya. Nanti di portal itu muncul nih area mana aja yang udah ada gitu ya, yang udah ada satgasnya, lalu mana aja sekolah-sekolah yang udah punya PPPK gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Asi. Kemudian Dari Mbak Alfi. mana lagi ada ya? Ada nggak ya? Dari Mbak Alfi, Mbak Alfi bertanya, kalau ternyata nih Mbak tingkat bullyingnya parah, apakah tetap mempertahankan murid tersebut berada di sekolah? Nah, ini nanti akan kita bahas secara rinci ya Mbak Alfi ya. Ada di
penanganan, berarti nanti ada penanganan kekerasan. Kalau tadi kita baru bahas sepintas ya terkait perbedaan TPPK dan Satgas dan alur pembentukannya seperti apa. Nanti kita akan bahas ini di penanganan kekerasan. Sebentar Mbak Alfi, mudah-mudahan bisa stay sampai akhir ya Mbak Alfi. Mbak Alfi menolak pelan-pelan ya Mbak, nggak apa-apa Mbak tadi ya. Ada lagi dari Mbak Widya. Mbak Widya yang cerita tentang anaknya temanku ada yang dibully sama teman sekelasnya, guru kelasnya selalu menghindar kalau temanku mau ngomong serius tentang hal ini. Apa ada saran ke TPPK? Oke. Jadi anaknya temanku ada yang dibully sama teman sekelasnya, guru kelasnya selalu menghindar kalau temanku mau ngomong. Oke. Mungkin kalau misalnya ini sekolahnya tingkat SD berarti ya Kak Widya ya. Kalau tingkat SMP atau SMA kita bisa ke guru BK mungkin ya. Tapi kalau misalnya baru tingkat SD kelas 5, oke. Mungkin kalau gurunya tidak membuka ruang komunikasi, mungkin bisa kita datang ke sekolahnya, kita mungkin bisa bertemu nih dengan kira-kira kalau di atas guru tuh siapa ya? Kalau di sekolah anak saya tuh ada di atasnya guru, itu ada manajemen yang menaungi siswa gitu ya. Mungkin bisa ditemui ya guru yang di atasnya guru walasnya tersebut gitu. Oh, ada konselor di sekolahnya. Oke. Nah, iya jadi bisa kalau ke BK-nya ya, ke bimbingan konseling atau konselornya. Kalau sekolah-sekolah misalnya ada psikolognya, mungkin bisa juga itu ya. Kita temui gitu supaya nanti harapannya ini kasusnya ini nggak berhenti sampai di sini, tapi sampai ke akarnya juga. Mungkin nanti bisa jadi kita buka ruang pertemuan antara guru, wali murid, siswa, dan juga profesionalnya ini, gitu ya, dalam hal ini psikolognya. Atau tadi, misalnya, contohnya di beberapa sekolah, ada di atas guru itu tentang kesiswaan, ya. Jadi guru yang fokus tentang kesiswaan, yang sekiranya bisa menerima laporan-laporan dari wali murid kalau memang guru kelasnya itu menutup ruang komunikasi seperti itu. Oke, bullyingnya 4 orang lawan 1. Oke. Wah, ini harus segera ya, karena kalau enggak khawatir tadi ya, menimbulkan dampak trauma yang berkepanjangan buat anaknya, apalagi perempuan ya. Oke. Apalagi udah mogok sekolah. Oke, nanti kita coba akan bahas lebih dalam ya Kak Widya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Mungkin bisa dilihatin webnya plus dikasih tahu cara carinya. Oke. Sebentar. Mungkin kita selesaikan ini dulu ya Mbak Hana ya, materinya ya. Tentang pencegahan, maksudnya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Baru nanti di akhir sambil kita nunggu tanya jawab, kita bisa sambil simulasi ngecek apakah sekolah kita sudah punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau belum, kayak gitu. Sekarang kita lanjut dulu, saya izin share screen dulu ke materi selanjutnya tentang pencegahan kekerasan. Oke. Sudah tampak belum ya slide-nya? Sudah ya? Oke. Pencegahan kekerasan. Jadi, saat nantinya ibu-ibu menjadi anggota TPPK, atau mungkin kalau nggak jadi anggota juga nggak apa-apa ya, artinya yang mengawasi TPPK di sekolahnya, maka setidaknya ada 3 hal yang menjadi acuan kita dalam pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Yang pertama adalah penguatan tata kelola, yang kedua adalah edukasi, dan yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana. Ya, kita akan bahas satu-satu. Ya. Yang pertama terkait dengan penguatan tata kelola. Jadi ibu-ibu, maaf ini tulisannya kecil-kecil karena saya ambil dari materinya Puspeka ya. Jadi dalam pencegahan kekerasan di penguatan tata kelola ya, itu kita fokus di satuan pendidikan di sekolah gitu ya. Nih, tadi ingat ibu-ibu, member atau anggota dari TPPK itu kan ada guru, ada orang tua, atau mungkin juga ada
tenaga kependidikan, artinya non guru gitu ya. Nah, ketiga orang atau ketiga member ini kan punya peranan masing-masing ya. Yang ketiganya ini bisa dan sangat mungkin untuk akhirnya nanti memberikan rekomendasi atau memberikan usulan kepada sekolah gitu ya dalam rangka pencegahan kekerasan. Apa aja yang termasuk dalam penguatan tata kelola? Yang pertama adalah pembuatan tata tertib untuk pencegahan kekerasan. Ya, nih, contohnya gimana pembuatan tata tertib untuk pencegahan kekerasan? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ada yang ngasih contoh nggak? Misalnya pembuatan tata tertib itu seperti apa? Misalnya, langsung aja kasih contoh ya, Ibu. Misalnya nih, tata tertibnya adalah tidak diperbolehkan menghukum siswa secara fisik jika siswa misalnya terlambat, gitu ya. Salah satu contohnya. Jadi tata tertibnya ini kita buat yang mengarah agar tidak terjadi kekerasan di sekolah tersebut, gitu. Terus yang kedua, menjalankan kebijakan kementerian, itu udah pasti. Lalu merencanakan dan menjalankan program pembelajaran tanpa kekerasan, ya, pembentukan TPPK. Nah, ini menjadi salah satu pencegahannya juga. Lalu melakukan kerjasama dengan instansi terkait, pelibatan warga sekolah atau orang tua wali, menyediakan pendanaan dan melakukan evaluasi berkala. Ini kita nih sebagai, kalau misalnya udah ada TPPK di sekolahnya dan misalnya ibu-ibu menjadi anggotanya, kita punya kan tadi kita punya surat tugas ya, artinya kita punya kekuatan hukum, kita punya power untuk memberikan rekomendasi tadi ke sekolah kita. Memang jika kira-kira nih ada peraturan-peraturan yang bisa mengarah ke terjadinya kekerasan, kayak gitu ya. Artinya apa? Dengan kita membuat tata kelola yang ramah anak, yang ramah tidak menuju pada kekerasan, maka itu bisa menjadi ikhtiar kita, itu bisa menjadi usaha kita supaya kekerasan itu nggak terjadi, kayak gitu. Artinya apa? Kalau sesuatu hal sudah menjadi tata tertib, sudah menjadi poin yang harus disepakati atau dijalani bersama, pasti nantinya nggak akan ada nih kekerasan-kekerasan yang suka muncul seperti sekarang. Misalnya nih, ada orang tua yang protes karena anaknya dicukur, dipotong rambutnya secara paksa di sekolah gitu. Nah, sebenarnya kalau ada kasus kayak gitu benar atau salah ibu? Orang tua protes nih anaknya dibotakin gitu. Protes nggak? Salah nggak kira-kira? Gimana ibu-ibu? Kira-kira kalau ada kalau misalnya ada orang tua protes anaknya dicukur rambutnya dibotakin. Nah, kita lihat lagi nih, apakah di tata tertibnya sudah ada yang mengatur itu atau belum, gitu. Dan sebenarnya ya, misal nih itu kan suatu hal yang sebenarnya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan kan ya, langsung memotong tanpa izin anak maupun orang tua, tapi kadang hal tersebut tuh tidak diindahkan atau tidak dipahami mungkin oleh sebagian guru, sehingga hal itu dilakukan. Nah, makanya kenapa kita bisa memberikan usulan, kita bisa memberikan rekomendasi bahwa adanya nih pembuatan tata tertib yang mencegah terjadi kekerasan tersebut gitu. Ini di bidang penguatan tata kelola. Lalu yang edukasi gimana? Nah, yang pertama adalah sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan kampanye, bisa secara elektronik maupun non elektronik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan penguatan karakter gitu ya. Nah, untuk poin 1, edukasi dalam sosialisasi dalam hal ini ya, ibu-ibu, ini bisa misalnya nih kita mau mengadakan edukasi misalnya seminar parenting, kan banyak ya sekarang sekolah-sekolah yang seminar parentingnya ini tuh bahas terkait dengan pencegahan kekerasan ya, atau kita kenalin dulu deh seenggaknya apa sih bedanya kekerasan dan bercanda. Kadang karena orang tuh melakukan kekerasan, dia nggak paham yang dilakukan ini adalah kekerasan, jadi ya dia menormalisasi hal tersebut gitu, padahal kan enggak. Padahal jelas batasan-batasannya. Mana yang disebut dengan kekerasan, mana yang disebut dengan bercanda. Makanya penting bagi kita nih, nanti kalau misalnya sudah ada TPPK gitu ya, kita hal pencegahan kekerasan itu tadi dengan sosialisasi. Mungkin kita
sosialisasi ini tadi kita kenalin dulu apa itu kekerasan, bagaimana bentuk-bentuknya 6 kekerasan itu gitu ya. Apa aja sih kekerasan itu, gimana contohnya, dan apa dampak kekerasan kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya. Itu penting diedukasi warga sekolah, nggak cuma ke anak-anak, tapi juga ke guru ataupun perangkat sekolah lainnya gitu. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana ya. Yang bagaimana? Yang pertama memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan ramah disabilitas ya. Contohnya apa? Misalnya nih banyak ya sekolah-sekolah akhirnya gitu yang kamar mandinya aja deh remang-remang gitu ya. Suka ketemu nggak sih ibu-ibu ya? Mungkin boleh ditulis di kolom komen ya nanti ya di chat. Iya nih, biasanya sih sekolah sekolah negeri biasanya tuh ya, itu WC-nya tuh nggak ter apa namanya nggak terawat gitu misalnya. Remang-remang, lampunya adanya di pojok belakang sekolah. Nah, tempat-tempat yang seperti itu biasanya ya bisa menjadi tempat yang rawan kekerasan. Percaya nggak sih? Ya. Terus misalnya selain tadi kamar mandi gitu ya, terus penyediaan CCTV contoh ya, misalnya di area-area yang memang kurang terjamah sama orang, misalnya ada di pojokan sekolah yang jarang dilalui warga sekolah gitu ya. Nah, untuk mencegah terjadi kekerasan ya, misalnya kita bisa pasang CCTV di sana. Tapi tadi sekali lagi, ini sifatnya usulan atau rekomendasi yang bisa kita lakukan sebagai TPPK gitu ya. Karena memang semua akhirnya balik lagi ya ke sekolah masing-masing, satuan pendidikan masing-masing gitu. Jadi kita fokus ke peran-peran kita aja yang bisa kita lakukan. Yang kedua, menyediakan kanal aduan. Jadi ibu-ibu terkait dengan kanal aduan ini gitu ya, ini kita bisa banget diskusikan dengan sekolah. Artinya apa? Misalnya nih kita ada anak gitu ya, kadang dia merasa malu untuk bicara secara langsung. Kita coba sediakan kanal aduan secara tidak langsung, bisa lewat WA misalnya, atau bisa lewat telepon gitu ya, yang sekiranya kita bisa di reach, kita bisa apa namanya dicapai oleh orang si korban tersebut gitu ya. Karena kanal aduan ini ternyata masuk dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mencegah kekerasan di lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Atau misalnya kita mengusulkan adanya ruang BK gitu ya, ruang BK yang di sana standby konselor selama jam sekolah yang menerima aduan misalnya seperti itu ya. Jadi intinya kanal aduan ini sangat bisa kita usulkan gitu ya, karena sebenarnya tadi ini menjadi pintu gerbang utama ya untuk mencegah dan mengenangani adanya kekerasan dilakukan satuan pendidikan gitu. Tadi ya, jadi 3 hal. Apa aja ibu-ibu 3 hal pencegahannya? Ada yang masih ingat? Apa aja? Melalui apa? Ada yang masih ingat? Ayo, boleh tulis di chat. Yang pertama, pencegahan kekerasan itu dengan penguatan apa? Tata kelola ya, tadi kita bikin tata tertib, peraturan, seperti itu. Kedua, edukasi, ya, kita dengan sosialisasi, ya, kita juga bisa mengkampanyekan terkait dengan pencegahan kekerasan. Lalu yang ketiga adalah dengan tadi ya, penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah kekerasan. Tadi, itu 3 hal yang bisa menjadi fokus kita nih, ibu-ibu, sebagai orang tua, ya, baik yang tergabung dalam TPPK maupun yang tidak tergabung di TPPK. Gitu. Nah, sekarang penanganan kekerasan. Di sini ada beberapa hal yang menjadi highlight ya, ibu-ibu, terkait dengan penanganan kekerasan. Apa sih hal-hal yang boleh dilakukan dan apa hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat kita menangani kekerasan? Bisa dibaca sama-sama ya di sini, ibu-ibu. Yang dilakukan, yang boleh dilakukan saat kita menangani kekerasan. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif, ya, mendengarkan dengan aktif dan dengan seksama. Jadi saat misalnya ini ada lapor orang cerita ke kita, iya anak saya jadi korban ini, atau justru anak yang cerita ke kita, iya bu saya jadi korban ini, kita dengarkan dengan aktif dan seksama gitu ya.
Jadi jangan sampai menimbulkan kesan bahwa TPPK-nya aja acuh, dia aja nggak bisa menerima cerita kita. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, memastikan kenyamanan dengan berfokus pada kebutuhan korban. Misalnya dengan memberi minum, memastikan keamanan dan kerahasiaan tempat berbicara. Gitu ya. Jadi penting juga nih, misalnya nih ada ruangan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya nih di sekolah menyediakan ruangan untuk melaporkan terjadinya kekerasan yang terjadi di sana. Atau misalnya ada ruang BK gitu ya, ada ruang konseling gitu ya. Kita apa namanya, pastikan ruangan tersebut tuh aman. Artinya dia bisa bercerita secara jelas gitu ya, secara runut, secara komprehensif apa yang terjadi sehingga dia tidak merasa terintimidasi gitu. Dan sebisa mungkin kita buat lingkungan yang nyaman, kita buat sehingga dia bisa mencurahkan apa yang dirasakannya, seperti itu. Lalu mengontrol situasi dengan baik, melakukan kontak mata dengan tepat gitu ya. Jangan disambi misalnya, oh iya ya cerita terus sambil handphone gitu ya, sambil telepon gitu ya. Kalau bisa dikurangi yang seperti itu. Kemudian menganggukkan kepala saat mendengarkan untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi korban. Dan yang terakhir, memberikan informasi secara komprehensif dan objektif terkait kemungkinan pilihan yang dimiliki pelapor dan risiko yang di setiap pilihannya, termasuk strategi mitigasinya. Gitu. Ini yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah, bagaimana yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, menginterupsi pembicaraan. Ya, jadi dia baru cerita terus kita bilang, sebentar, yang ini bukan orangnya. Atau sebentar, itu yang lakuin tuh Pak ini ya. Jadi dia belum selesai bicara, kita udah interupsi. Itu sebisa mungkin tidak dilakukan, gitu ya. Terus panik sehingga tidak dapat mengontrol situasi dan tidak dapat membangun kenyamanan dan kepercayaan. Ya. Lalu tidak dapat mengontrol situasi, malah cenderung membicarakan diri sendiri. Kan ada ya tipe orang yang misalnya, iya nih kemarin anak gue tuh ini loh, apa namanya, jadi korban bully ya, jadi korban bully. Lu baru bully kemarin anak gue kena getok gitu. Misalnya contoh itu yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi apa namanya, cenderung kita malah kayak adu nasib gitu ya, adu apa namanya, adu korban gitu ya, jangan seperti itu kalau bisa. Lalu tidak menunjukkan perhatian terhadap pembicaraan yang berlangsung. Lalu tidak menunjukkan bahasa tubuh yang baik, dan yang terakhir mengarahkan pilihan korban tanpa memberikan informasi secara utuh. Yang ini sebaiknya tidak dilakukan. Lalu bagaimana konsepnya kita dalam menangani kekerasan? Konsep yang pertama adalah bantuan yang berpusat pada korban. Ya. Maksudnya apa? Enggak. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Kira dari dia. Jadi penanganan kekerasan konsep yang pertama adalah bantuan yang berpusat pada korban. Artinya, prinsip bantuan yang berpusat pada korban ini berkaitan dengan etika dan kepentingan yang terbaik untuk korban. Bagaimana? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak korban dan korban diperlakukan dengan penuh martabat dan rasa hormat. Ya. Mendukung pemulihan korban dan membantu korban dalam mengidentifikasi kebutuhannya dan berkoordinasi dengan layanan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, meningkatkan serta memastikan korban, pelapor, dan saksi memiliki kapasitas korban untuk mampu membantu menjalani proses penanganan yang akan dilakukan. Contohnya, contohnya gini, Ibu. Kita datang, gitu ya, ada korban datang ke kita, dia lapor, iya anak saya kemarin menjadi korban pelecehan seksual, contohnya seperti itu ya. Terus kita tanya, emang gimana ceritanya? Dia cerita, iya anak saya waktu itu lagi di kamar mandi sekolah misalnya contohnya. Dia lagi pipis, tiba-tiba pintunya dibuka sama temennya gitu. Terus kita bilang kayak gini, itu sih lagian pipis dari kunci pintunya. Nah jangan seperti itu gitu. Kita identifikasi dulu. Loh, emang kita bisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mungkin kita bisa tanya,
emang gimana kondisi kamar mandinya, bisa kekunci atau enggak, kayak gitu. Itu kan tadi masuk ke sarana dan prasarana ya jadinya. Terus yang kedua, emangnya situasi saat itu seperti apa? Apalagi jam pelajaran kah? Apa jam pulang sekolah kah? Atau misalnya jam-jam lainnya. Jadi jangan menjudging, jangan menyudutkan korban yang sehingga dia tuh merasa bahwa kok gue nggak didukung ya, atau kok cerita bukannya dapat jalan keluar tapi malah di pojokan seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Saat kita menerima keluhan dari korban, maka bantuan yang kita berikan pun harus berpusat pada korban. Gitu ya, Ibu-ibu. Nah, ini ada prinsip dasar pendampingan. Yang pertama, keselamatan korban, ya. Yang kedua, persetujuan. Ketiga, non-diskriminasi. Dan yang keempat adalah kerahasiaan. Ya. Konsep yang kedua, kalau tadi konsep yang pertama adalah berfokus pada korban, yang kedua kita dalam penanganan kekerasan kita harus paham mekanismenya seperti apa, ya. Jadi jika terdapat laporan kekerasan, TPPK atau satuan tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban melalui alur berikut. Ini ada di pasal 39 ya, Permendikbud ini ya, nomor 46 tahun 2023. Yang pertama adalah penerimaan laporan, ya. Yang kedua, pemeriksaan. Lalu yang ketiga, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Yang keempat, tindak lanjut laporan dan rekomendasi. Yang kelima adalah pemulihan. Nah, harus diperhatikan di sini adalah ya, untuk pemeriksaan dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan 30 hari kerja terhitung sejak permintaan keterangan dari pelapor atau korban gitu. Sedangkan pemulihan, ya, pemulihan ini nggak harus menunggu sampai tindak lanjut laporan dan rekomendasi selesai. Tapi pemulihan bisa berjalan paralel sejak penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan, gitu ya. Jadi jangan nunggu si korban ini traumanya berkepanjangan. Jangan nunggu dia misalnya dapat rekomendasi dulu, jangan. Tapi pemulihan ini gitu ya, itu dilakukan secara paralel ya. Sejak penerimaan laporan sampai proses pendampingan gitu. Nih ya, kurang lebih seperti ini alurnya. Nah, jadi misalnya nih ada dugaan terjadi kekerasan ya. Ini TPPK itu menerima laporan. Jadi kita bisa menerima laporan ya, atau bisa juga kita menemukan kekerasannya seperti itu. Setelah menerima laporan ya, lalu kita ini ya melimpahkan laporan kepada TPPK. Artinya kita sama-sama oh ini nih ada dugaan kekerasan yang terjadi seperti itu. Lalu masuk ke pemeriksaan. Kita tidak tindak lanjuti laporan yang masuk tadi gitu. Kita tindak lanjuti laporan yang masuk ya. Ini sambil paralel dilakukan pemulihan kepada korban ya. Jadi sambil dilakukan pemulihan gitu ya, TPPK mengambil tindakan awal pendampingan dan pemulihan. Ini bisa pemulihannya itu kita menggandeng profesional, misalnya konselor, atau misalnya kita pihak berwajib, misalnya kalau emang dia itu butuh yang sampai sudah sangat membahayakan gitu ya. Lalu habis itu melakukan pemeriksaan kasus ya. Setelah melakukan pemeriksaan kasus, yaitu melakukan pemanggilan atau mengumpulkan keterangan dan bukti dari pelapor, terlapor, saksi dan berbagai pihak terkait lainnya. Setelah data semua ditemukan, saksi, keterangan semua sudah ada, baru penyusunan kesimpulan dan rekomendasi oleh TPPK gitu ya. Jadi TPPK ini mengumpulkan, menyusun nih hasil-hasil yang tadi sudah ditemukan ya, lalu menyusun kesimpulan dan rekomendasinya. Baru setelah itu TPPK melimpahkan laporan ya kepada pejabat yang berwenang. Jadi kita laporinnya ke kepala sekolah kalau TPPK dalam hal ini gitu ya. Ini lebih rincinya ya. Jadi penerimaan laporan ya dari pelapor bisa langsung maupun tidak langsung ya.
Bisa melalui surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, ya, WA, SMS, dan sebagainya gitu ya, atau bentuk laporan lain yang memudahkan ke TPPK. Nah, yang menjadi catatan pentingnya adalah penerimaan laporan perlu memperhatikan prinsip perlindungan anak serta memastikan hak korban, pelapor, saksi, dan peserta didik sebagai terlapor, gitu ya. Korban melapor saksi berhak atas perlindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor, perlindungan atas kerahasiaan identitas, dan informasi kasus. Peserta didik sebagai terlapor berhak atas perlindungan atas keberhasiaan identitas dan informasi kasus, dan perlindungan dari ancaman atau kekerasan. Jadi, kita sebagai TPPK gitu ya, sudah seharusnya tidak menyebarkan ya segala macam laporan yang masuk. Ini menjadi perhatian juga karena jangan sampai gitu ya, mentang-mentang kita TPPK gitu ya, kita ngomongin ke circle kita misalnya, tahu nggak kemarin nih, ya langsung biasanya kan ibu-ibu suka gitu ya, ayo ngaku ya, siapa yang sukanya review-review kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita jaga ya kerahasiaan identitas baik pelaku, korban, ataupun pelapornya yang jadi saksi misalnya, itu harus dijaga kerahasiaan ya terkait penerimaan laporan. Lalu yang kedua terkait dengan pemeriksaan ya. Pemeriksaan di sini ya, ini saat si telaah laporan dugaan kekerasan ya, kita kan dapat laporan gitu ya, kita telaah nih. Terus kita bisa memanggil para pihak ya. Setelah kita panggil para pihak yang kira-kira kita bisa minta keterangan atau kita bisa minta reka adegan contohnya ya untuk menambah data kita juga bisa melakukan pemeriksaan gitu ya. Setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, baru kita analisis hasil pemeriksaannya. Yang menjadi catatan penting di sini adalah ya, dalam pemeriksaan para petugas TPPK ini gitu ya perlu memastikan proses pemeriksaan tercatat dalam berita acara permintaan keterangan. Ini ada BAPK-nya. Sama kalau misalnya lapor polisi kan ada BAP-nya ya. Sama. Di TPPK juga harus ada berita acara permintaan keterangan atau BAPK gitu. Nah, ini ya harus terdokumentasikan ibu-ibu gitu. Ya. Ini saya kurang tahu nih karena saya belum pernah pengalaman sampai BAPK. Mungkin nanti Mbak Hana boleh cerita ya. Ini bentuk dokumentasinya apakah nanti turut diupload juga nih di portal tadi sebagai laporan adanya kekerasan di suatu sekolah gitu ya. Tapi yang jelas ini penting, harus didokumentasikan seperti itu. Lalu yang ketiga, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil tadi yang sudah kita dapatkan, ibu-ibu ya, data-data terkait apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat gitu ya. Jika terbukti terjadi kekerasan, ya, itu kita lanjutkan ke penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif. Lalu pemulihan korban dan juga tindak lanjut keberlanjutan pendidikan. Itu jika terbukti terjadi kekerasan ya dari hasil tadi investigasi kita. Tapi gimana kalau tidak terbukti adanya kekerasan? Gimana? Yaitu perlu ada tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan pemulihan nama baik terlapor gitu. Jadi akan ada dua kemungkinan yang kita temukan di sini. Bisa terbukti terjadi kekerasan atau tidak terbukti terjadi kekerasan. Kalau terbukti terjadi kekerasan tadi ya, kita lanjut ke penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif, pemulihan korban, dan juga tindak berlanjutnya pendidikan. Tapi kalau tidak terbukti terjadi kekerasan, maka perlu ada tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan pemulihan nama baik terlapor. Seperti itu ya. Dan juga di sini perlu surat keputusan pemulihan nama baik terlapor. Kita buat SK-nya gitu ya. Nah, jika terdapat kasus terlapor usia anak maupun usia dewasa dan tidak terbukti, kerahasiaan harus tetap dijaga.
Seperti itu ya. Oke, lanjut. Tindak lanjut laporan dan rekomendasi. Yang pertama adalah pemberian sanksi administratif, dan yang kedua adalah sanksi yang diberikan dari peraturan ini tidak mengesampingkan peraturan lain. Ya, nah ini sesuai dengan pasal 43 ya tentang Permendikbudristek 46 tahun 2023. Isinya ada 3 pasal, ada 3 ayat ya. Yang pertama, penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 sampai dengan 42 dilaksanakan dengan menjamin peserta didik baik sebagai pelapor, pelaku, saksi atau korban memperoleh layanan pendidikan. Yang kedua, maaf, jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud berupa keberlanjutan pendidikan. Dan yang kedua, rekomendasi bentuk layanan pendidikan. Yang ketiga, jaminan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, termasuk peserta didik usia anak yang berhadapan dengan hukum. Gitu ya. Jadi tetap anak juga ya. Seperti itu Ibu-ibu. Nah, terakhir ya, pemulihan. Seperti yang tadi sudah kita bahas juga, bahwa pemulihan dapat dilakukan secara paralel sejak laporan diterima. Jadi tidak perlu menunggu rekomendasi keluar, ya. Jadi pemulihan tetap bisa dilakukan secara paralel. Yang kedua, layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga penyedia dukungan yang relevan. Gitu. Makanya kenapa saat kita tergabung dalam TPK, kita bisa melakukan pemetaan nih, pemetaan unit-unit kerja mana atau layanan masyarakat mana nih yang nantinya bisa kita ajak kerjasama untuk mendampingi korban ya sesuai dengan kasusnya tentunya gitu ya, supaya tadi kita ini menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Gitu. Nah ini tambahannya ibu-ibu untuk penanganan kekerasan ya, pembagian tugas penanganannya gitu ya. Untuk TPPK cakupan tugasnya ini kan di satuan pendidikan gitu ya. Bagaimana lingkupnya? TPPK menangani kasus kekerasan apabila kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya, baik di dalam lokasi atau di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan. Ya, hal ini sesuai dengan pasal 40 ya tentang tadi ya Permendikbud PPKSP. Jadi misalnya nih lagi outing ke suatu tempat ya, itu kan di luar sekolah ya, tapi terjadi kekerasan, bisa nggak ditangani oleh TPPK? Bisa atau nggak ibu-ibu? Jika misalnya anak kita ada outing ya di luar sekolah ya, namanya outing ya, terus terjadi kekerasan di sana, kira-kira itu lingkupnya TPPK atau bukan? Ada yang bisa jawab di kolom chat? Termasuk atau enggak? Sangat bisa diurus. Betul, masih lingkup TPPK ya. Ini curang nih yang jawab Mbak Hana nih, tim TPPK yang udah sangat senior ya. Tapi nggak apa-apa. Ntar boleh ya Mbak Hana, kita minta open mic sebentar. Jadi benar ya ibu-ibu bahwa meskipun kekerasan ini terjadi di luar lingkungan satuan pendidikan ya, tapi dia dalam kegiatan satuan pendidikan. Outing kan, outing biasanya dilakukan diinisiasi oleh sekolah gitu ya. Nah, itu sangat bisa diurus oleh TPPK karena ini masuk lingkupnya TPPK. Gitu. Nah, di sini ada tanda bintang nih, tapi anggota komite sekolah tidak bisa diberikan sanksi oleh Kepsek jika melakukan kekerasan. Namun, anggota komite yang menjadi anggota TPPK jika melakukan kekerasan dapat diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Seperti itu ya. Jadi karena tadi ya sekolah kalau untuk orang tua murid nggak ada garis koordinasi, nggak ada alur langsung yang bisa memberikan wewenang kepada kepala sekolah atau
TPPK gitu ya, untuk memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan jika pelaku kekerasan ini adalah anggota komite misalnya. Tapi kalau anggota komitenya ini jadi bagian dari TPPK, maka bisa diberikan sanksi oleh kepala sekolah kayak gitu ya. Itu aja ibu-ibu paling materi kita pada pagi hari ini. Masya Allah udah jam setengah 12 ya. Tadi kita udah sama-sama bahas tentang pembentukan TPPK, alurnya, terus perbedaannya TPPK dengan Satgas, lalu kita bahas juga tentang pencegahan kekerasan, bahas juga tentang penanganan kekerasan. Mudah-mudahan nggak overwhelm ya ibu, nggak kebanjiran informasi. Pokoknya mudah-mudahan kita telaah sedikit demi sedikit gitu ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar kita, ini bisa menjadi usaha kita, upaya kita ya untuk sama-sama mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah, minimal sekolah anak kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ocha. Terima kasih Mbak Bakti. Ini tadi kita mau jadi simulasinya, udah ketemu sih, tapi mungkin mau disimulasikan dulu atau gimana, Mbak? Saya izin minum dulu sebentar ya. Oh, Boleh enggak, Mbak Bakti. dulu? Oh nanti ada Mbak, nanti kita share ya insya Allah link YouTube-nya. Boleh, Mbak Hana mungkin mau open mic, atau mangga ibu-ibu yang ada yang mau didiskusikan. Mau lihat kolom chatnya. Sambil ini saya buka ini ya, lamannya. Mungkin boleh ibu-ibu di sini Mbak Hana mungkin ya. Mbak Hana boleh dong Mbak open mic coba Mbak. Kira-kira pengalaman sebagai TPPK bisa diceritakan mungkin? Ya, halo ibu-ibu, maaf aku off cam ya, karena aku sambi-sambi. Jadi tepuk tangan dulu lah buat Mbak Bekti ya. Aku tahu nih capek banget nyampein kayak gini karena aku pun juga berulang kali nyampein ini juga itu memang benar-benar menguras energi ya. Tapi Mbak Bekti keren banget ini jelasinnya sangat detail, spesifik dengan agak ini juga ya Mbak Bekti ya, lagi sakit mungkin ya karena aku dengar dari tadi batuk-batuk terus tapi keren banget ya, masih kuat sampai materinya selesai. Oke, aku share sedikit tentang tugas TPPK itu apa. Jadi memang kita sebagai orang tua boleh mendaftar sebagai anggota TPPK ya. Kemudian kan itu tugas TPPK itu tadi dibagi dua ya, garis besarnya pencegahan dan penanganan. Kalau di sekolahku itu kami memang berbagi tugas karena anggota TPPK itu kan ada dari pendidik ya, ada dari tenaga kependidikan, ada dari komite atau orang tua. Nah, aku kan sebagai perwakilan dari komite orang tua, itu kan karena kita juga dari pihak luar ya, jadi aku bagi tugasnya kemarin gini Mbak Bekti sama pihak sekolah. Untuk para pendidik, mereka kan yang langsung bersentuhan sama anak-anak ya ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam satuan pendidikan ataupun di luar. Jadi mereka yang bisa melihat langsung nih. Nah, jadi mereka itu nanti yang bertugas mengamati kalau ada sesuatu yang aneh, pelanggaran langsung seperti itu ya. Kemudian guru BK-nya itu memang jadi member TPPK juga di sekolah anakku. Jadi 2 orang itu kebetulan cewek-cewek. Cuma memang mereka tuh lemah lembut ya. Jadi kalau pas dapat pelaku pelanggaran yang agak mohon maaf nih ngeyel gitu memang agak menguras energi juga. Nah, itu biasanya aku baru turun tangan lah bantuin ngomongin lewat edukasi sosialisasi karena memang kita nggak galak tapi harus tegas ya. Jadi memang anak itu perlu tahu juga supaya mereka apa ya, di sisi lain segan. Jangan dibuat takut tapi segan dan paham. Kenapa harus ada tata tertib seperti ini? Kenapa nggak boleh ganggu temennya? Kenapa nggak boleh membuli seperti ini? Jadi kalau aku bagiannya memang aku bagian ke edukasi, sosialisasi ke para siswa, ke orang tua gitu ya. Jadi kita bagi tugas lebih kepada pencegahannya. Nah, nanti kalau misalnya sampai ada kasus itu silahkan guru BK-nya nanti karena kan anak-anak biasanya
biasanya mereka tuh lapornya kalau nggak ke guru BK, itu juga ada sih kayak yang aku. Jadi senyamannya mereka tuh silakan pilih mau lapor ke member TPPK yang mana. Kalau yang bapak-bapak aman, karena mungkin apa ya, anak-anak segan itu tadi, jadi mau cerita kok nggak enak. Ya, biasanya larinya kan ke yang ibu-ibu. Kalau yang pihak sekolah bisa ke guru BK, kalau yang mau orang tua itu biasanya ke aku kan Mbak Bekti, nanti aku sampaikan ke guru BK. Nah, terus terkait BAPK tadi, itu bentuknya sederhana aja, cuma kayak buku manual aja gitu kok Mbak Bekti. Jadi nggak harus yang dalam bentuk apa ya, keren, canggih tuh enggak. Buku besar aja yang biasa kalau kayak kita nulis arisan koperasi apa gitu loh. Cuma di situ ada catatannya, jadi kayak tanggal berapa kejadiannya, terus dicatat kronologisnya bahwa tanggal sekian ada pelapor melaporkan gini-gini, kronologinya dicatat ya. Lalu tindakan apa saja yang diambil oleh TPPK sampai penyelesaian dan pemulihan korban ya. Dan buku itu memang aku sudah pesen hanya boleh guru BK-nya aja yang megang. Jadi tidak boleh sembarangan orang karena apa kerahasiaan harus dijaga gitu kan. Jadi misalnya nih kalau misalnya anak itu lapornya ke guru BK ya udahlah cukup guru BK yang tahu. Kalau misalnya guru BK-nya sudah bisa menghandle dengan baik masalah selesai ya udah. Kadang kita sesama member TPPK aja tidak mendiskusikan itu lagi karena apa? Kalau dianggap guru BK-nya sudah bisa mengatasin ya udah. Tapi kalau ternyata mereka Bu, kami butuh bantuan nih. Ini kasusnya seperti ini, kami harus bagaimana? Nah, itu baru diflorkan kasusnya. Tapi tetap semua member TPPK itu komitmen, tidak boleh cerita sama sekali keluar, nggak boleh. Bahkan ke keluarganya sendiri, misalnya ke suami, ke istri, ke tetangga, dijadiin bahan gibah, nggak boleh. Jadi benar-benar harus komit. Nah, BAPK itu nanti setahun sekali lah harus dilaporkan ke kepala sekolah, karena TPPK itu memang bertanggung jawabnya ke kepala sekolah. Aduh, belibet ngomongnya, maaf ya. Nah, kenapa kepala sekolah harus tahu? Karena nanti kalau ditanya Satgas, kepala sekolah bisa jawab, gitu kan? Karena Satgas kan posisinya di atas TPPK. Oh, sekolah ini beres, sekolah ini penanganannya bagaimana. Sama kita juga di TPPK itu kan melihat juga ya efektivitasnya TPPK di sekolah ini bagaimana. Kalau di sekolahnya anakku kemarin sih kenapa sampai dibentuk? Karena memang banyak kasus awalan itu. Kalau di Jogja itu memang awal-awal tahun ajaran baru tuh banyak Mbak Bekti, naik semua gitu ya. Tapi begitu disosialisasi di sekolah kalian udah ada TPPK, itu langsung menurun Mbak Bekti. Karena apa? Anak-anak satu jadi tahu kalau mereka mengalami tindakan tidak menyenangkan harus lapor kemana. Dua, yang mau melakukan hal yang aneh-aneh mau nggak mau mereka mikir gitu ya, aduh nanti aku dilaporin nih, mana mana pelaporannya itu udah nggak jauh-jauh lagi di dalam sekolah. Nah itu jadi kayak pagar juga buat anak-anak. Itu beneran angka kasusnya tuh bisa langsung yang landai surut. Jadi kepala sekolahnya, Mbak mempan ya, iya harusnya memang secepat mungkin, jadi nggak usah ditunda-tunda. Makanya tugas kita sebagai fasilitator, ibu penggerak. Mungkin yang di sini kalau misalnya ada yang belum join sebagai ibu penggerak Sidina, silahkan ya. Nanti boleh tuh dikasih linknya ya. Udah ditutup ding pendaftarannya batch berikutnya ya. Nanti kalau dibuka lagi seperti itu. Silakan ikut supaya paham ya seperti apa. Jadi di Sidina itu kita belajar bareng-bareng lah ya. Jadi minimal kita menjaga anak-anak kita dulu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Bekti, kami berbagi tugas ya. Jadi ada yang menangani, ada yang mencegah. Sejauh ini sih lebih banyak ke pencegahan. Kami fokus ke pencegahan dan kemarin itu aku tanya ke guru BK, Bu, kasus yang masuk paling ekstrim apa? Oh, cuma psikis, cuma ejek-ejekan nama orang tua aja. Perkelahian, fisik segala macam nggak ada Mbak. Oke, aman. Ya, kurang lebih mungkin itu aja Mbak Bekti yang bisa aku ceritain. Terima Wow, kasih. makasih banyak Mbak Hana. Ini sedikit tapi luar biasa ya, daging semua Mbak Hana kalau ngomong tuh luar biasa. Tadi ya, jadi sama-sama BAPK ternyata jangan dibuat rumit ibu-ibu, dibuat sederhana aja. Tadi kalau Mbak Hana mungkin bisa sharing tadi ya dari hasil pengalamannya di buku biasa, nanti kita tulis di sana seperti itu ya. Oke, mantap. Oh ya, ini sekalian nunjukin ya, tadi ada dari Mbak Asih ya, Mbak Ocha ya, untuk Iya. nunjukin apa, saya izin share screen lagi ya.
Maaf nih saya batuk-batuk, nggak tahu kenapa sejak semalam batuk-batuk. Share screen sebentar. Oke, udah tampak belum ibu-ibu? Udah, Mbak. Sebentar. Jadi kan kita buka portalnya nih ibu-ibu ya, yang tadi ada di isi slide ya. Referensi data kemdikbud.go.id, bebas dari kekerasan. Maaf, saya nggak kebaca nih. Nih pokoknya ini ya bu ibu ya, isinya. Kemudian kita pilih ke kita mau lihat apa, misalnya contoh kita mau kita ke beranda dulu deh ya, di sini ya. Terus misalnya dashboard tuh ini lebih ke angka ya. Kalau dashboard tuh lebih ke angka data TPPK. Kita mau apa nih? Misalnya kita mau tahu PAUD contohnya ya. Atau SD deh, misalnya saya cek SD. Terus pendidikan dasar, SD, negeri atau swasta, misalnya negeri. Jadi kita bisa, jadi TPPK ini meskipun kan dia diatur oleh Permendikbud ya, itu nggak hanya mengikat sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Artinya sekolah swasta pun wajib kita dorong untuk punya TPPK nih ibu-ibu. Gitu. Nih, lihat ya. Per 9 Desember 2023, jumlah satuan pendidikannya ada 437.000, jumlah TPPK-nya 202.861 ya. Persentasenya alhamdulillah sudah hampir 50% ya. Tapi karena deadline-nya itu Februari, mudah-mudahan waktu 3 bulan ini kurang lebih bisa semakin ini ya, ditingkatkan gitu ya untuk membentuk TPPK. Kalau Satgasnya sekitar segini ya. Jumlah provinsi 38, jumlah Satgas provinsinya 3, persentasenya masih kecil ya. Terus kalau kabupaten kota 514, Satgasnya 40, persentase per kabupaten kotanya masih kecil juga. Terus kita masuk nih ibu-ibu, misalnya kita mau ke sekolah ya. Nih, kalau ini data sekolah. Kalau tadi data TPPK secara umum, ini kita sekolah. Contohnya misalnya sekolah siapa ya? Saya deh misalnya Depok ya. Saya kan dari Depok. Saya pilih Jawa Barat. Saya pilih jenjangnya dulu deh. Dikdas. Semua status ya. Artinya baik negeri maupun swasta. Nih. Masuk keluar per kabupaten nih ibu-ibu ya. Tuh. Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan lain-lain ya. Terus habis itu misalnya Depok nggak ada ya, coba sebentar. Kota Depok, mana Kota Depok belum ada ternyata. Wah jadi PR saya juga ini saat belum terbentuk berarti. Oh ini ada resep. Next. Nih Kota Depok contoh ya ibu-ibu. Kita buka. Jadi sampai per kecamatan bisa kita lihat datanya di sini. Coba. Coba kita salah satu Cimanggis tuh. Lihat ya. Jadi sampai ke sekolahnya kita bisa lihat datanya nih. Validitas TPPK-nya gimana. Tadi kan yang saya bilang butuh waktu nih. Mereka nih yang merah-merah ini mungkin udah upload ya. Tapi belum diverifikasi. Gitu. Nanti kalau udah diverifikasi, nanti hijau gini bentuknya tuh ya. TPPK-nya centang gitu. Tandanya udah aman gitu ya. Jumlah anggota Mbak, TPPK-nya nih. Update Mbak berkala ya. Halo? Mbak Putri, sorry aku motong. Mungkin ibu-ibu boleh liatin tuh kalau yang bulatan merah itu boleh diklik nama sekolahnya satu contoh aja supaya Ya. tahu yang merah apa. Jadi biar nanti kan orang tua bisa sambil ngingetin sekolahnya juga. Betul. Contohnya apa ya? SD Negeri Harjamukti 2 deh contoh. Ini udah saya kok nggak ketukan ini tuh. Contohnya nih ya, ibu-ibu udah tampak ya, udah kelihatan. Ini ada nama sekolahnya, bahkan sama NPSN-nya juga ada. Tidak valid, silakan input data anggota kepanitiaan TPPK terlebih dahulu. Tuh, jadi
kelihatan ya Mbak Hana ya dan ibu-ibu sekalian, apa sih yang perlu diperbaiki gitu Nah, supaya kalau seperti ini berarti memang sekolahnya belum membuat TPPK nih ya, Ibu-ibu. Jadi, kalau dia sudah membuat TPPK itu kemungkinan masih merah, sekolah itu belum upload ke portal PPSK. Jadi memang harus diupload 2 kali, 1 di Dapodik, 2 di portal PPSK. Kalau misalnya keterangannya seperti ini, itu berarti sekolah itu memang belum sama sekali membuat TPPK. Nah, kalau misalnya ada nih orang tuanya yang di situ, boleh tuh sambil didorong-dorong kepala sekolahnya, Pak ayo dong, Bu ayo dong buat TPPK. Nah, jadi ini di sini ibu-ibu dibuat semakin pintar ya Mbak Bekti ya. Jadi ngerti apa yang harus dilakukan ke sekolah, nanti bisa dicek masing-masing tuh sekolahnya udah ada apa belum. tuh. Jadi selesai kegiatan ini ibu-ibu nambah PR ya. Semangat ya ibu-ibu, kita cek sekolah kita, anak kita masing-masing gitu ya. Ini kira-kira nih udah ini belum nih, udah punya TPPK belum kayak gitu. Nanti bisa dicek langsung ke dashboard ini ya. Gitu paling. Ini lengkap ya, maksudnya bisa dicek benar-benar satu-satu. Ini Depok. Mungkin kalau misalnya di daerah lainnya juga bisa gitu. Ini ya. Nih, nanti pilih aja di sini misalnya mau kita cek. Oh, ini kan nih ya sampai Sumatera, Riau, Jambi, semuanya ada di sini. Pokoknya Ibu bisa langsung cek masing-masing ke portal ini ya. Oke, kita ke tanya jawab ya, Mbak Ocha ya. Tadi Mbak Asi gimana? Mbak Asi udah ini ya? Udah tadi sempat tanya aja kalau misalkan kita udah terus-terusan bilang ke Capsec tapi masih nggak ada tanggapan apapun. Langkah yang kita lakukan apa nih? Apa kita tadi seperti yang Mbak Hana bilang, nunggu ditegur sama Dapodik? Atau gimana nih Mbak? Ya, Mbak. Jadi mungkin nanti ibu-ibu yang lain bisa menambahkan juga ya. Untuk misalnya nih kita udah dorong ke kepala sekolah, ayo dong Pak, ayo dong Bu, kita bikin TPPK gitu ya. Tapi nggak digubris kayak tadi. Dari Mbak siapa namanya? Mbak Mira ya? Mira, Mira Mardani. Iya. Nah, sebenarnya nih ibu-ibu, kalau yang saya tangkap ya, jadi Puspeka Kemdikbudristek ini mereka itu sudah melakukan ini sama-sama nih semangatnya itu adalah semangat mencegah dan menangani kekerasan ya. Nah, kalau dari dulu itu semangat ini dari top down dari atas gitu ya. Jadi permennya dari permen baru ke dinas terkait, dinas pendidikan daerah setempat gitu ya, baru nanti ke sekolah gitu ya. Nah sekarang di eranya Mas Menteri yang sekarang nih, kita semangat mencegah dan menangani kekerasan itu tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas, dari bottom up. Jadi nggak cuma top down, tapi bottom up. Dari kitanya, ibaratnya kan kita ini orang tua ya, orang tua yang menitipkan anak-anak kita sekolah baik di negeri ataupun swasta. Nah, kita apa namanya dari Puspeka Kemdikbud gitu ya, kita diberikan pembekalan untuk aktif. Jadi ibaratnya sekolah ini tuh diserang dalam tanda kutip ya, bukan serang tapi didorong ya, didorong dari atas dan dari bawah. Ayo bikin TPPK. Dari atas didorongnya dengan Permendikbud, dari pokoknya segala macam aturan dan turunannya gitu ya. Dan dari bawah, dari kita nih yang harusnya aktif meminta TPPK ini dibuat. Lalu gimana kalau belum apa namanya enggak digubris gitu ya? Ya tadi sekali lagi ini peran kita ikhtiar yang bisa kita lakukan sampai sana ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau kita sudah melakukan, kita sudah menjalani, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya udah nggak apa ya, bukan itu udah bukan wewenang kita, ibaratnya seperti itu. Kalau kata Bahana nanti Dapodiknya akan diberi peringatan, iya. Jadi sanksi ya jatuhnya kayak teguran ataupun peringatan itu tadi ya. Kita nggak tahu nih gimana. Tapi yang jelas tadi kita fokus pada ranah yang bisa kita lakukan. Nah sebenarnya untuk sekolah negeri
Maaf. Untuk sekolah negeri, pelaporan TPPK ini menjadi salah satu poin di rapor pendidikan. Gitu. Jadi apakah terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan gitu ya. Di salah satu poin rapor pendidikan tuh ada itu. Kalau dia punya TPPK, artinya poin itu hijau, artinya aman gitu ya di rapor pendidikan ini. Tapi gimana kalau sekolah yang swasta yang nggak usah lah nggak bukan swasta, biasanya kalau swasta tuh butuh nggak butuh ya antara rapor pendidikan gitu ya. Tapi dia bilang saya nggak punya apa namanya, saya nggak punya kepentingan kok buat bentuk TPPK, nggak usah lah kayak gitu. Ya udah berarti apa namanya, itu udah bukan wewenang kita gitu. Tapi yang jelas sebisa mungkin nih kita dari segala arah sedang mendorong sekolah untuk adanya pembentukan TPPK. Jadi kita fokus aja pada apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Syukur-syukur tadi ya dari pihak sekolah karena udah mendapat dorongan dari berbagai pihak gitu ya, itu semakin tergerak untuk bikin TPPK. Jadi nggak usah risau Mbak Mira, nggak apa-apa kalau misalnya dari sekolah kita yang ya tapi diem aja gitu ya udah nggak apa-apa. Nanti sampai Februari 2024 gitu ya dia belum punya juga, ya berarti konsekuensinya dia tidak mau kita ajak kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita dorong dari bawah ya Mbak ya. Oke. Mbak tadi SK-nya diupload di Dapodik sama Verpal apa ya? Gimana Mbak? Yang mana ya ininya? Ntar Mbak Dian. Mbak Dian ini yang mana ya? Mbak, aku bisa bantu jawab mungkin. Oh, Pertanyaannya yang mana ya ini? Enggak, dia belum ketemu. kayaknya nanyanya itu selain di Ini Mbak, Nah, kan tadi kan SK itu kan diuploadnya di Dapodik ya, SK TPPK itu ya. Terus satunya itu sama Verpal apa itu Mbak nguploadnya? Gimana Mbak? Apa buat ngelihatnya? SK TPPK itu kan diuploadnya di Dapodik. Iya. Ya. Terus yang satunya itu sama Verpal apa itu? Biar dia kelihatan. Apa di Maksudnya Dapodik? di Apa di mana gitu Dapodik ya? aja? Uploadnya di mana gitu maksudnya Mbak? Iya, SK-nya itu kan diuploadnya di Dapodik yang pertama. Terus di Dapodik aja. Oh, Apa ada? ada dua tadi. Iya, Yang ada pertama, dua kan? Iya. yang pertama adalah yang tadi yang Dapodik ya. Iya. Yang kedua adalah di sebentar tadi. Yang Merdeka dari Kekerasan Kemdikbud. Kan ada dua link ya. Di mana Mbak? Nih saya share ya. Saya share Iya. sebentar ya Mbak. Maaf, ke-mute. Udah kelihatan belum? Belum Mbak. Belum. Kelihatan? Nah, kelihatan. Di sini ada dua. Udah kelihatan Mbak Dian? Udah Mbak, udah. Ah, Di Dapodik. Oh, portal BPKSP. Iya Mbak, iya. Udah. Oke. Makasih Mbak. Iya, saya stop share lagi ya. Oke. Mudah-mudahan emang agak banyak ya materinya dan agak padat, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk mendorong pembentukan TPPK di sekolah anak kita masing-masing. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya atau kalau belum ada yang bertanya lagi, kita foto dulu kali ya? Boleh on cam dulu ya? Oke, yuk.
dibantu Mbak Mia kasih aba-aba. Ada lagi ibu-ibu yang mau on cam? Sebentar. Boleh mungkin on cam saya siapin dulu. Ini mudah-mudahan semua masih ada ya. Tapi meskipun ada yang duluan ya. Udah siap semuanya? Masih ada yang off cam? Udah? Ada lagi yang mau on cam? Oke. Ayo, Mbak Rinda mau open cam? Bisa kalau ada yang mau lagi on cam? Saya mau foto. Ya, Ya. Mbak Rinda. Aduh, ya, aku hitung. 1, 2. 1, 2. Tunggu ya, aku belum siap. Tunggu. Oke. Bentar. Iya. Sebentar. Sekali lagi ya. Sekali lagi apa? Ya, 1, 2, 3. Siap. Iya, aku kenapa kamu tak siapin? Terima kasih Mbak Mia. Oke, dikembalikan ke Mbak Ocha. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya Mbak Ocha ya? Iya, kayaknya ini udah azan ya, udah masuk waktu zuhur. Udah di kolom chat juga sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kalau begitu kita akhiri sesi hari ini. Yang penting kita terus semangat ya Mbak ya untuk dorong dari bawah nih kayak apa tadi yang Mbak Bekti bilang. Makasih untuk ibu-ibu yang sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih juga untuk semua tim yang bertugas di balik layar. Nanti akan kita umumkan siapa pemenang giveaway-nya di grup. Saksikan terus dan jangan lupa hadir lagi di minggu depan, masih di hari Sabtu di jam yang sama. Aku Ocha, Mbak Bekti, dan dari tim yang lain pamit undur diri. Terima kasih juga Mbak Hana. Terima kasih banyak Mbak Hana, luar biasa loh. Sudah meluangkan waktu siang hari ini. Top. Terima kasih Mbak sekalian. Terima kasih. Izin pamit undur diri. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.